Kami persilahkan kepada Bapak Inovator untuk meninggalkan tempat. Silakan tinggalkan, tapi ada lagi tambahan. Tadi Ibu bilang Ibu Bupati komitmennya tinggi sekali untuk anggaran ya. Jadikan itu sebagai faktor penentu. Sebutkan karena di sini tidak disebutkan ya. Selanjutnya inovasi martabak berdasi dari Puskesmas Nuha Kabupaten Luwu Timur. Kepada inovator beserta tim kami persilahkan untuk mengambil tempat. Iya, mau penayangan video dulu Ibu atau presentasi? Video. Mari kita saksikan bersama video dari inovasi martabak berdasi dari Puskesmas Nuha Kabupaten Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnia. Saya adalah salah satu tim inovasi martabak berdasi. Inovasi martabak berdasi itu sendiri adalah mari rangkul penderita diabetes dan hipertensi. Lahirnya inovasi ini diawali dengan masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Desa Nikel khususnya. Banyaknya pasien yang datang ke puskesmas hanya dengan keluhan sesaat. Terkadang ada lansia yang minum obat pada saat tekanan darah dan gula darah meningkat. Setelah merasa nyaman, obat tidak lagi diminum. Susahnya atau sulitnya pasien untuk mendapatkan rujukan balik dari rumah sakit. Terkadang ada pasien yang membutuhkan waktu sebulan untuk mendapatkan rujukan balik. Setelah adanya martabak berdasi ini, dengan waktu sehari rujukan balik itu bisa didapatkan. Inilah masalah-masalah yang mendasari kami untuk membentuk martabak berdasi. Nama saya Tiko, umur saya 72 tahun. Selama saya bergabung dengan martabak berdasi, alhamdulillah sudah sempurna. Konan tade moiko mokodea. Setelah saya bergabung di martabak berdasi, semua penyakit-penyakit yang biasa saya rasakan itu boleh saya katakan sudah hampir hilang semua. Ditambah juga saya dengan teman-teman lainnya biasa sharing dengan penyakit-penyakit kami. Martabak berdasi adalah salah satu inovasi unggulan di UPT di Puskesmas Nuha. Salah satunya adalah merangkul semua penderita diabetes mellitus dan hipertensi untuk dilakukan pemantauan secara ketat oleh tim yang sudah dibentuk. Kesuksesan inovasi martabak berdasi tidak lepas dari semua dukungan para pengambil kebijakan di Kabupaten Luwu Timur dan semua lintas sektor terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Andes Haji Budiman MPD, Bupati Kabupaten Luwu Timur, siap mendukung dan berkomitmen terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi. Semoga inovasi ini memberikan inspirasi dalam kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Martabak berdasi. Ya, kami persilahkan untuk inovator mengambil tempat. Bisa agak ke depan Ibu? Yang ada tanda? Di depan, agak di depan.
menghadap ke depan Ibu ya. Sudah siap? Ya, siap. Kita mulai dari sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurnia, inovator dari UPTD Puskesmas Nuha, Kabupaten Luhut Timur. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu panelis, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luhut Timur, Ibu Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Luhut Timur, dan Ibu Kepala UPTD Puskesmas Nuha. Izinkan saya memaparkan salah satu inovasi unggulan dari UPTD Puskesmas Nuha, yaitu martabak berdasi. Mari rangkul penderita hipertensi dan diabetes. Yang pertama adalah urgensi masalah. Kita tahu bersama bahwa hipertensi adalah penyakit kronik. Menurut laporan dari WHO adalah salah satu kunci keberhasilan dari penanganan penyakit diabetes dan hipertensi adalah penanganan jangka panjang. Apabila hal itu tidak terjadi, maka akan terjadi komplikasi bahkan kematian. Dari data tahun 2017, hal ini sejalan yang terjadi di UPTD Puskesmas Nuha yang mempunyai 4 desa 1 kelurahan, di mana salah satu pilot project kami adalah Desa Nikel. Kenapa? Karena Desa Nikel adalah salah satu desa yang mempunyai pasien dengan riwayat HTDM yang tertinggi dibandingkan desa lain. Data dari tahun 2017, dari 26 lansia didapatkan ada 93,31% yang tidak berobat secara rutin, dan ada 7,69% yang hanya berobat secara rutin, dan ada sekitar 12,5% atau 2 orang yang meninggal karena komplikasi tidak berobat secara rutin. Hal ini dilatar belakangi oleh masih tingginya pasien yang tidak berobat secara rutin, masih rendahnya lansia yang tidak terpantau kesehatannya karena tidak berobat rutinnya tidak terpantau, akhirnya dia tidak terkendali. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jadwal ketemu dokter internis dan jauhnya jarak yang ditempuh untuk mendapatkan obat dari pasien ini, dia harus mengambil di apotik program rujuk balik. Dari masalah-masalah ini maka muncul inovasi atau kebaruan, keunikan, yaitu yang pertama kami melakukan pendampingan intensif. Sejak pasien berkomitmen untuk mengikuti kelas martabak berdasi itu kami sudah mulai melakukan pendampingan. Sejak mulai dari posyandu lansia dilakukan screening sampai di poli umum, dokter melakukan rujukan ke dokter internis sampai pasien ini mendapatkan rujuk balik dari dokter internis. Pendampingan intensif ini sangat diapresiasi oleh pasien karena mereka merasa sangat diperhatikan dengan adanya pendampingan ini. Yang tadinya sebelum adanya inovasi ini, pasien itu harus menunggu berjam-jam untuk bertemu dokter internis. Tapi dengan adanya pendampingan, pasien hanya menunggu waktu 1 jam saja untuk bertemu dengan dokter internis. Yang kedua, menyediakan kelas khusus. Kelas khusus ini setelah pasien mendapatkan rujuk balik dari dokter internis, pasien kita arahkan ke kelas khusus, namanya kelas martabak berdasi ini yang mempunyai 2 kelompok, Seroja dan Asoka. Di sini ada beberapa kegiatan yang melibatkan lintas program. Yang pertama itu ada senam, ada program ke sorga, konseling, ada dokter, ada promkes, dan ada juga perkesmas yang melakukan kunjungan rumah. Kemudian pelayanan, pendekatan pelayanan. Pendekatan pelayanan ini kami lakukan kepada pasien yang akan mengambil obat. Yang tadinya pasien harus mengambil obatnya di apotik PRB, di Luhut Timur itu ada 2 apotik PRB, yaitu di Malili dan di Wotu. Jadi yang terdekat dari Nuha itu adalah di Malili. Yang tadinya pasien harus menempuh jarak 2 jam dengan jarak tempuh 100 km, dengan adanya inovasi ini, pasien hanya bisa menempuh jarak 1 km dengan biaya dari tadi yang bisa mengeluarkan biaya 100.000, dengan adanya martabak berdasi ini pasien hanya bisa mengeluarkan uang 10.000 untuk mengambil obat ke
puskesmas. Yang kedua, pendekatan pelayanannya, pasien yang tidak datang pada kelas martabak berdasi ini kami akan melakukan kunjungan rumah. Ya, melakukan kunjungan rumah, mengantarkan obatnya, melakukan pemeriksaan. Kemudian adalah family gathering. Family gathering adalah salah satu kegiatan kami yang sangat dinanti-nantikan oleh para lansia. Menurut mereka bukan orang-orang muda saja yang butuh refreshing, kami juga butuh refreshing. Jadi di sini kami ada games-games yang kami lakukan di kegiatan family gathering ini. Inovatif. Ini sama hal dengan yang tadi, deskripsi atau implementasi hampir sama. Ada kegiatan kami lakukan screening di Poli ya. Kesuksesan selama pandemi. Martabak berdasi ini tetap berjalan selama pandemi dengan protokol yang sangat ketat, mengingat lansia adalah salah satu kelompok yang sangat rentan dengan COVID-19. Dampak. Tujuan dari inovasi martabak berdasi ini terjawab sudah pada dampak. Yang pertama, terjadi peningkatan jumlah lansia DM yang berobat secara rutin. Yang tadinya hanya 7,69%, di tahun 2001 itu meningkat menjadi 64,28%. Begitupun dengan kepatuhannya, pengendalian penyakitnya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat itulah efisiensi waktu mendapatkan jadwal bertemu dokter yang sudah saya jelaskan dari 1 bulan menjadi 1 hari. Begitupun dengan efisiensi jarak dari 50 km menjadi 100 km dengan biaya 100.000 menjadi 10.000. Kemudian jumlah desa yang menerapkan. Di Kecamatan Nuha tadi saya jelaskan bahwa ada 4 desa 1 kelurahan. Outcome-nya yang pasien tadi sudah tidak dapat beraktivitas, dengan adanya inovasi ini pasien sudah mampu untuk mandiri, untuk menolong dirinya sendiri, bisa ke kebun, bisa ke sawah. Ya, strategi keberlanjutan dengan adanya SK-SK, lintas program, lintas sektor juga. Transferabilitas. Kami yakinkan bahwa martabak berdasi ini sangat mudah direplikasi oleh semua puskesmas. Ya, terima kasih Bu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Keren performance-nya juga dong. Apa? Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Silahkan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak, Ibu panelis yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami tidak bisa sebut satu-satu. Sekali lagi tim dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Nuha Sorowako telah memaparkan inovasinya, di mana kita ketahui bahwa di kecamatan ini adalah terletak perusahaan besar, tentunya yang angka-angka yang disebutkan tadi tentunya jauh lebih tinggi angka penyakit tidak menularnya, dalam hal ini penyakit DM dan hipertensi. Oleh karena itu dengan ramuan dari tim inovator dari Puskesmas Nuha ini bisa menyelamatkan, menyenangkan dari semua sasaran yang disasar dengan penjelasan yang tadi. Dan memang ini sangat tren saat ini yang kita tidak bisa pungkiri bahwa penyakit hipertensi dan diabetes mellitus ini perlu inovasi, kemudian proaktif yang kuat bagaimana mendekati semua pasien tersebut sehingga jumlah penyakit tidak menular dalam hal ini DM dan hipertensi tidak bertambah. Di samping dievaluasi oleh BPJS dengan pembayarannya juga tetap menjadi tanggung jawab dari teman-teman indikator kinerja sehingga lahirlah inovasi ini yang kami akan replikasikan ke seluruh puskesmas. Tentunya teknik-teknik yang unik sesuai dengan wilayah masing-masing dan ini adalah menjadi sebuah percontohan dan memang adik kami ini sangat peduli dengan terkhusus orang tua sehingga lahirlah inovasi martabaknya ini diramu menjadi sebuah nama martabak berdasi di mana sasarannya semua enjoy, menikmati family gathering dan sebagainya sehingga bisa bermanfaat dari hasil inovasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu.
Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya langsung ke Pak Sarwan. Singkat saja, Pak. Ya, makasih Bu. Tolong di proposal saya cari apa itu singkatannya martabak berdasi, sama sekali saya tidak dapat. Baru dapat waktu Ibu nulis di sini. Ya, tidak ada singkatan abbreviationnya itu martabak berdasi ya, ditulis. Bingung Kak, apa itu martabak? Siap ya? Pak. Baru ada di sini waktu Bapak Ibu sebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di sini ada perannya desa. Justru Ibu tidak eksplor desa di sini. Nah, kalau biasanya kita itu justru kolaborasi lintas OPD ini ya, itu justru bagus sekali. Desa sebut juga itu sebagai keunikan bahwa ada kerjasama lintas OPD. Apalagi kalau Ibu bisa tulis di situ tadi 4 desa itu berapa duit dia bisa kasih sharing dana desa yang ada di situ, itu jauh lebih bagus lagi, Bu ya. Ya, itu Pak, Ibu ya. tambahkan. Di situ kami ada kerjasama dengan desa, dengan kader membentuk. Betul, Ya. nggak usah maksudnya ditambahkan di 9C itu tidak ada tertulis. Siap Pak. Ya, dituliskan di situ nanti ditambahkan. Ya, desa itu berperan sebagai apa? Terus yang kedua berapa duit dia gelontorkan untuk alokasi dana desa dan sebagainya. Ditulis ditambahkan situ. Supaya bisa lebih mempercantik lagi Ibu punya hasil. Hasilnya banyak sekali tapi Ibu tidak tulis. Ya, maksudnya saya ditambahkan di situ. Terus tadi juga tidak konsisten Ibu ngomong. Tadi bilang biayanya apa? Tadi bilang waktu di bahan presentasi itu 1 jam, padahal di sini tertulis 1 bulan. Yang tadinya 1 bulan, ini jadi 1 hari. Kalau bisa Ibu konsisten antara apa yang dipresentasikan dan apa yang tertulis, konsisten Ki. Terus tadi juga tidak ada juga Ibu tulis yang tadi itu biaya. Tadinya dia masyarakat kasih keluar 100.000, akhirnya sekarang cuma 10.000. Ya, tulis Ki juga itu. Di sini saya cari tidak ada di proposal. Tulis Ki. Di bahan presentasi ada. Tapi nanti kalau untuk masuk ke dalam Sinovik itu kita tulis, justru di situ kelebihannya. Iya, siap ya, Pak. Yang tulis itu tadinya orang harus juga waktu ya berapa lama? Tadi yang 50 km kan jadi 1 km. Itu sudah ada berapa jarak. Terus kan di sana di Luhut Timur kan ada Ibu bilang Pak Ibu Kadis tadi bilang terkait dengan perusahaan asing ya. Nah, ada enggak perannya mereka itu untuk CSR-nya? Corporate Social Responsibility. Nah, kalau ada itu justru lebih bagus lagi, ya. Iya, ada, Pak. Ada ditulis tah? Tulis Ki. Tulis Ki. Justru perannya daripada stakeholder ini ya, kan dia banyak memberikan kontribusi kepada daerah. Nah, apa dia punya kontribusi terkait dengan inovasinya Ibu? Kasih masuk tongi juga situ CSR. Syukur-syukur kalau ada berapa duit CSR dalam rangka untuk membantu ini. Bagus sekali Bu. Maksudnya saya ditulis ditambahkan untuk peran perusahaan-perusahaan asing itu ya, corporate social responsibility mereka. Itu aja Bu ya catatanku. Perannya desa, perannya kelurahan yang tadinya 1 jadi 4 itu justru bagus, tapi itu tidak dieksploitasi. Itu dieksplor sedikit, bukan sedikit menurut saya itu justru uniknya di situ. Uniknya ini inovasinya Ibu tidak berdiri sendiri karena mengikut sertakan peran masyarakat, peran CSR dan lain sebagainya. Jadi untuk transferabilitas, untuk sustainabilitasnya Ibu itu justru lebih bagus. Ya kan? Nah, itu aja untuk tambahan saya ya. Iya. Bagus. Kasih, Pak. Siap Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Di urgensi data lansia DM dan HT. Tadi baru ada data 2007. Di dalam proposal kayaknya belum ada, tapi ya tadi seperti Pak Sarwan. Ada di situ ya? Ada di proposal. Oh, ada di proposal. Ya, kalau bisa bukannya 2017 ya. Karena kalau 27 orang nanti hanya ini yang jadi ini. Walaupun ya tidak mesti banyak. Karena nanti ketika orang lihat urgensi masalah itu kan ketika banyak sekali persoalan. Kalau 27 mungkin ada data yang lebih banyak lagi tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Terus keunikan, apakah dokter spesialis itu bisa disebut keunikan? Maksudnya di mana-mana orang hanya dokter umum. Ini Lutim berani dia dokter spesialis ya langsung tangani. Bisa nggak? Iya, begini Pak. Sebenarnya ya, inovasi. Nggak usah dijawab Bu. Nggak usah dijawab. Ya, oke. Terus nilai tambah tadi itu saya baru ketika Ibu cerita tentang
family gathering. Ternyata ibu-ibu itu bergembira dengan itu nilai tambah itu. Jadi nanti di uraian di inovasi ini kita tulis keunikannya adalah ini, nilai tambahnya adalah ini, terus keunggulannya adalah ini. Jangan disusun nomor begitu, nanti pembaca yang diminta memahami. Ya, bagusnya itu di proposal, apalagi nanti kalau mau bersaing di Senobik, dari situ mereka sudah langsung tahu. Jadi satu tadi yang saya dapat itu family gathering. Family gathering itu adalah nilai tambah. Ya, ibu-ibu itu senang. Nanti ibu-ibu lansia itu senang bergembira dengan itu. Terus keunggulan. Tadi dari jarak ya, jarak 120 itu tinggal 1 kilometer. Terus 10.000 itu juga keunggulannya, nilainya tinggal 10.000. Keunggulan. Terus kunjungan rumah itu juga keunggulan. Ya, jadi 3 itu yang berhasil saya identifikasi. Nanti ibu bisa kembangkan lagi. Terus di transferabilitas, apa memang ini baru wilayah 1 kecamatan yang terdiri dari 4 desa dan 1 kelurahan, atau sudah dimasifkan ke beberapa kecamatan dan beberapa desa? Ya. Semua desa yang ada di Kecamatan Nuha, 4 desa 1 kelurahan sudah menerapkan inovasi martabak berdasi ini. Ya, itu dari awal atau baru sekarang? Maksudnya dari awal inovasi? Baru Pak, karena pilot project kami itu sebenarnya di desa Dika, setelah sudah banyak yang tergabung, akhirnya desa lain pun ikut karena ya, itu diceritakan di transferabilitas ya. Jadi transferabilitas itu kan kita ingin melihat sejauh mana inovasi ini berkembang. Jadi dari 1 desa ke 50-100 desa. Dari 1 kecamatan ke sekian kecamatan. Dan sudah direplikasi oleh kabupaten lain, provinsi lain. Oh, itu transfer banget tuh. Ya, terima kasih Mbak Yu. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Uni. Dari awal tidak kelihatan di sasarannya ini siapa sebenarnya. Di latar belakang tidak ada, meskipun saya lebih banyak mendengar dari persentase tanpa melihat latar belakang inovasi ini, tapi itu perlu juga siapa sasarannya sebenarnya. Yang kedua, ada data di latar belakang itu tidak adanya pemantauan penyakit tidak menular ini kepada lansia dan dikasih datanya 0%. Itu harusnya 100%. Karena tidak ada. Tidak ada itu artinya 100%, bukan 0%. Jadi data-data yang ada ini sebaiknya diperbaharui lagi. Kalau penjelasannya tadi jauh lebih bagus dibanding yang ada di proposalnya. Saya melihat penampilan juga oke, menguasai, meskipun detik-detik terakhir itu banyak menoleh ke slide. Tapi menurut saya itu sudah oke. Dan untuk secara keseluruhan, inovasi ini sangat bagus menurut saya. Saya mengapresiasi. Tinggal bagaimana menjelaskan lebih baik lagi, fokus langsung ke penyelesaian masalah dari inovasi ini. Makasih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silahkan Pak, singkat saja. Ya, makasih Bu. Yang pertama untuk Luhut Timur ini dari kesehatan ada 3 inovasi ya. Bagus-bagus semua dan saya berharap dari 3 ini pastilah ada yang akan lolos ya. Dari masuk top 30 nanti untuk tingkat provinsi ya. Dan saya juga optimis ini ada yang akan lolos sampai di Sinovik. Ya. Mudah-mudahan ya. Tinggal nanti kita perlu poles di proposal, Bu. Proposal, kemudian cara penyajian bahan. Karena kalau kita sudah berkompetisi di tingkat nasional, itu bukan lagi perkara substansi sebenarnya yang banyak dinilai, tapi adalah penampilan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah
tolong dilengkapi seluruh aspek dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya pembuktian-pembuktian dari seluruh rangkaian perjalanan inovasi ini. Sehingga nanti pada saat tim itu akan turun ke lapangan untuk survei, kemudian juga apakah nanti ketika kita masuk Sinovik, maka pembuktian-pembuktian itu bisa kita hadirkan. Seperti misalnya surat undangan dengan pertemuan, SK, MOU, itu kita siapkan semua. Kemudian dampak. Nah, ini memang dampak perlu dibuktikan dengan beberapa survei. Coba kita buat survei kecil-kecilan, baik itu mungkin semacam survei kepuasan ya, yang menunjukkan progres dari inovasi ini. Kemudian tadi ada beberapa alur kerja sebenarnya dalam pelaksanaan inovasi ini. Saya sarankan supaya lebih baik ke depan itu kita buat dalam infografis. Jadi sekarang ini kan tampilan itu sudah semakin bagus. Begitu juga inovasi, tampilannya juga harus lebih bagus sehingga bisa dipahami orang dengan lebih mudah. Kalau pengalaman kami dalam mengikuti kompetisi itu memang kita buat alurnya seperti apa dan alur itu yang kita persentasekan sehingga kemudian panelis itu bisa memahami lebih baik. Pada prinsipnya inovasi ini bagus, kesannya sudah sampai, tinggal mungkin nanti kita akan perbaiki di proposal dan mudah-mudahan bisa masuk top inovasi ya nanti ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Ibu Fadia. Selamat siang Bu. Bu Fadia. Ya, belum ada jawaban dari Bu Fadia. Kita ke Pak Ahmar. Silahkan Pak. Terima kasih. Jujur seumur-umur baru saya temukan ada martabak yang berdasi. Nah, ini baik, saya fokus ke wilayah intervensi dari lansia. Kalau kita itu lansia, mudah-mudahan saya tidak mengalami itu. Ada 4 penyakit yang perlu betul-betul kita kontrol. 1 asam urat, 2 kolesterol, 3 tekanan darah, 4 gula. Nah, kenapa cuma fokus di 2 ini? Padahal ini penting sekali untuk keberlangsungan hidup kesehatan dari para lansia. Kenapa cuma 2 ini? Di dampak saya tidak melihat ada pengukuran tentang kolesterolnya, asam uratnya. Yang ada itu cuma diabetes mellitus dengan ininya. Nah, yang kedua, perlu ditekankan di sini upaya preventifnya. Upaya preventifnya ketika lansia itu sudah dideteksi, abaikan saja, dideteksi terkait dengan penyakit itu tadi, 4 itu. Kalau bisa fokus di 4 aspek itu tadi. Jangan cuma DM-nya dengan HT-nya saja, tetapi kolesterol asam uratnya juga dikontrol supaya dia menjadi satu paket. Itu yang selalu bermasalah bagi lansia. Bukan cuma lansia, tetapi anak muda juga. Ya. Pemangku kepentingan, ini ada disebut rumah sakit Inko. Apakah memang masih pakai rumah Inko atau PT Vale? Nah, sejauh mana kontribusi nanti aja di ini Bu, karena masih pakai Inko itu dulu, itu masa lalu. Sekarang masa depan adalah PT Vale. Maksud saya ini kontribusinya di mana? Ada di mana itu PT Inko atau PT Vale yang ada di Luhut Timur? Itu penting di ini. Kemudian di deskripsi inovasi, saya tidak menemukan penjelasan di situ tentang 4 aspek layanan itu di deskripsi inovasinya. Tolong dimasukkan itu 4 aspek layanannya itu. Pemilih gatheringnya, kelas khusus, pendampingan intensif dan seterusnya. Itu aja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita beri aplaus untuk inovasi martabak berdasi dari Puskesmas Nuha Kabupaten Luhut Timur. Kami persilahkan inovator beserta tim untuk meninggalkan tempat.